Ya, teman-teman, hari ini tanggal 24 bulan 9 jam 12.31 lagi istirahat sesi pertama. Ada emiten tukar pikiran ya, seperti biasa kalau lagi bursa berjalan ya, kita hanya bisa menghitung untuk harga wajarnya ya, teman-teman. Baik, ini ada Kencana Regi Lestari ya, bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa teman-teman ya. Bukan untuk menggurui juga, kita bertukar pikiran di sini ya. Siapa tahu pikiran saya sama teman-teman ada yang sama ya. Walaupun ada berbeda, silahkan sisihkan di sebelah kanan. Apabila ada kesamaan lagi, nanti kemudian hari bisa ditarik lagi. Ken didirikan dengan nama PT Citra Alam Pratama ya. Ini ruang kegiatan perusahaan terdiri dari layanan listrik, konstruksi, perdagangan, instruksi, investasi, dan transportasi. Jadi dia ada beberapa macam jenis usahanya ya. Pembangkit listrik tenaga air di Sumatera Utara. Terus ada juga perusahaan pengoperasan PLTA Pakat ya. Terus ada PLTA Air Putih di Bengkulu, ya berhubungan dengan listrik ya. Terus untuk pengendalinya, ini pengendalinya teman-teman nih, ada di sini nih. Jadi ini pengendali perusahaannya adalah Henry Maknawi dan keluarga. Jadi ini Maknawi Brother ya. Baik, kita lihat untuk shareholdernya ada Paramita Ina Lestari pengendali 30,3%, masyarakat 17%. Ini selanjutnya ada perusahaan maaf, ada nama-nama Maknawi Brother ya. Terus untuk shareholdernya 2 bulan Juli Agustus banyak yang masuk, Septembernya belum keluar. Tapi sebelum Juni, Mei, April, Maret itu banyak yang keluar ya. Listingnya 2019, IPO-nya 396. Terus untuk holding komposisinya ini dikuasain sama lokal ya. Coba lihat lokal siapa yang nguasain, individu ya. Orange siapa yang nguasain, perusahaan ya. Baik, kita langsung ke insider. Insider kemarin beli ya, bulan Mei. Henry Maknawinya beli lagi ya 0,02%. Jadi menambah kepemilikannya. Terus untuk corporate action, dia bagian dividen ya. Nggak pernah libur nih bagian dividennya ya. Listing 2019, 2020-nya udah bagian dividen dan meningkat nih teman-teman. Si dividennya ya 2, 3, 5, 6, 7 tuh sekarang 7, mungkin tahun depan bisa 8 gitu ya. Kita SS coba lihat, nggak ada. RI juga nggak ada ya. Jadi RI sama SS nggak ada. Jadi belum pernah dijual mahal dan belum pernah ada penambahan modal lagi. Kita lihat untuk statistik. Net income-nya kuartal 1 74 ke 52 menurun dari kuartal 1 tahun 2022 juga lumayan ya. 47 ke 74 ya, meningkat dah kalau untuk kuartal 1 di tahun 2023-nya, tahun sebelumnya ya. Kuartal 2-nya 70 ke 110, meningkat tajam teman-teman ya untuk kuartal sekarang ya. Dibanding 2022 juga dia meningkat tajam banget ya, hampir 2 kali lipat malahan untuk 2002-nya ya ke 2024-nya. Terus untuk revenue-nya dari 171 ke 216 meningkat juga. Kuartal 1 197 155 menurun. Wajar lah ya, kalau usaha namanya juga usaha ya. Untuk PR rasionya ada 11,63, artinya 1% lebih agak mahal dikit ya. Standar kan 10. Untuk PBB 0,89, artinya murah cuman tidak terlalu murah. EPS ada, harga bukunya 77561, sekarang 690, betul ya. Dia lagi murah, cuman tidak terlalu murah. DER-nya 0,61. DER-nya nih lumayan agak setengah melebihi ekuitasnya ya. ROE-nya 7,65, artinya ROE-nya kurang baik. Terus kita lihat cashnya 38 miliar, ekuitasnya 2,8 triliun, hutangnya 1,7, betul ya, hutangnya agak lumayan besar juga ya. Kita lihat untuk ekuitas di balance sheet-nya ya, kuartal 2. Kita lihat di 2,2 ke 2,3 ke 2,5 ke 2,7 ke 3,2. Meningkat teman-teman, bagus nih ekuitasnya nih. Cenderung grow ya ekuitasnya. PBP 0,6 0,7 meningkat, 0,7 ke 7,6 meningkat. Pernah dijual mahal tahun 2023 teman-teman ya, 1,13. Nah, sekarang lagi menurun ya. Pundacat, bagaimana dengan Pundacat?
Kita akan aktifkan dulu untuk PE rasio. Berdasarkan PE rasio untuk Bunda Catnya untuk 1 tahunan sekarang lagi murah banget teman-teman, lagi di under value-nya. Terus untuk 3 tahunan sedikit agak murah, artinya kan standarnya harganya di 763 ya. Nah, sekarang lagi di bawah 763, artinya murah ya. Sempat dijual di harga 1000 untuk 5 tahunan. Untuk 5 tahunan juga agak sedikit mahal, cuman kalau untuk 3 tahun agak sedikit mahal ya. Dijual di atas harga tengahnya. Pernah mau menyentuh harga over value-nya. Terus kita akan lihat untuk berdasarkan 10 tahunan, tapi belum 10 tahun ya. Kan 2019. Nah, disini agak sedikit mahal ya, tapi dia lagi posisinya sebenarnya lagi downtrend, cuman dalam downtrend ini kemungkinan akan ke atas bisa jadi soalnya tahun 2023 ya setelah LK ya. Ini setelah LK kan 741 sedikit teman-teman ya, 742 ya. Artinya kalau apalagi kalau TTM-nya 741 ke 744 tadi ada peningkatan. Harusnya secara fundamental harusnya meningkat juga ya. Mungkin nanti ada tarikan lah ke atas gitu ya. Mungkin gitu kan. Baik, kita akan hitung berdasarkan PE ratio berapa sih ini untuk harga wajarnya. Untuk harga wajarnya kita lihat di sini ada 15.25. Kita butuh EPS. EPS-nya 5932. Nah, 59.32 dikali 1525. 15.25 sama dengan berapa? 904 ya teman-teman ya. Nah, kita akan hitung lagi berdasarkan PBP ya. Kan kita punya dua rumus PE rasio sama PBP. PBP tengah-tengah itu 0.99. Nah, kita cari dulu harga bukunya berapa. 77561. 775.61 dikali 0,99 ya. 0,99 betul. Kita kasih sama dengan di 767 ya. Nanti akan ke lukisan market maker. Kita pindah ya. Sip, udah saya tulis ya harga kuartal 2-nya. Untuk harga wajarnya berdasarkan PE rasio 904, berdasarkan PBP 767. Kalau sekarang 690 artinya sekarang lagi murah ya. Jadi berdasarkan PBP atau PE rasio sekarang lagi murah. Pernah dijual di harga 1000. Di sebelah situ ntar ya, kita lihat untuk kenaikan. Kemarin kalau kita udah kita bahas juga ya, cuman kita belum punya patokan karena harganya emang di atas 100 atau 200 500 kita harus punya patokan ya. Jangan sampai kita kecelek gitu. Kecelek artinya wah ini udah murah ya, ternyata masih di bawah gitu kan. Murahnya itu masih di bawah, ini sedikit di harga wajarnya, atas harga wajar ya. Makanya untuk CAN ini sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman ngambil sekarang ya, kalau berdasarkan harga wajar ya masih ke 900-an gitu ya. Kalau nggak ke 700 deh gitu kan, masih ada 100 poin lagi, kurang lebih 100 poin lagi. Kalau untuk 767 berarti sekitar 80 poin lagi ya. Nah, kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya cenderung saya lebih baik melihat dari ciri-ciri dari si kepala merah teman-teman. Target saya itu di sini teman-teman, di 732 ya. Nah, saya berani menargetkan karena apa? Ada alasannya, ada analisanya. Jadi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya analisa teman-teman juga tidak ada yang salah teman-teman ya. Yang salah itu yang beli tidak analisa. Tapi dia beli karena kebetulan dan pengalaman. Tapi benar-benar kadang-kadang teman-teman ya, sambil ngobrol aja. Kalau kita beli sembrono gitu ya, kadang-kadang untung gitu ya. Cuman tidak selamanya sembrono juga untung. Tapi yang bagus itu yang tidak pernah analisa. Tapi dia ketika beli udah tahu. Contoh harga-harga model tin, terus yang jamu itu Sido tuh, terus KKGI itu ada harga di bawahnya. Kalau kita beli sekitar 500 contohnya, KKGI itu sekitar 400 sampai 350 sampai 400 aja. Itu kemungkinan cuan itu ada, RAN bisa dijual di 550 atau enggak 600 ya. Nah, seperti jadi punya patokan harga gitu untuk KKGI contohnya. Sido itu 500 sampai 450 juga sama itu. Kalau udah harga segitu, nggak usah lihat fundamental, nggak usah lihat apa-apa, beli aja.
kemungkinan ke 600 sampai 700 bisa, malahan ke 900 itu bisa untuk SIDO itu ya. Jadi kita punya patokan sebenarnya kalau di saham itu. Kalau udah sering keluar masuk gitu. Makanya teman-teman harus punya saham jagoan ya. Apakah saham yang sering kalian beli itu di watchlist aja, ketika turun beli, ketika udah naik di harga tinggi atau sebelum harga tinggi lah jual, nanti tunggu lagi gitu kan. Jadi siklusnya itu tahu gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita teman, kalau dari saya target pertama untuk tanggal sekarang ya di harga 728. Nanti mungkin target keduanya bisa ke 771 ya. Jadi masih target masih di harga bawah, di harga PBP-nya ya. Nanti mungkin target kedua di sini udah ketutup. Mungkin sampai ini bukan ya. Nah, mungkin saya sampai sini aja dulu lah untuk pengawalan teman-teman ya. Siapa tahu sih di sini pernah ke 1000, coba lihat pas ke 1000-nya itu di harga ada harga. Ada teman-teman di sini nih. Nih, di 900 ya. Nih, 900. Jadi teman-teman jangan sampai mentang-mentang di sini ada si kepala merah 1000 sampai ke 1000 bisa aja teman-teman. Kita jangan sampai istilahnya terlalu maruk lah dalam merealisasikan sebuah keuntungan ya. Udah secukupnya aja gitu, jangan sampai ya udahlah, toh kalau ke atas juga pasti ke bawah lagi gitu ya. Udah saya sampai 900 saja cukup lah. Nah, bisa seperti. Jadi kita harus optimis teman-teman untuk ke atas, cuman ketika take profit jangan sampai kita maruk dalam artian serakah. Udah yang ada aja, yang ada kita nikmatin. Nah, udah tahu kan, nanti ke bawah lagi beli lagi. Seperti itulah teman-teman ya. Ini juga bukan bagian dividen juga grow, terus ekuitasnya juga kuartal 2-nya grow juga. Artinya kalau kita beli di bawah, mungkin sekarang harga sekarang ya mungkin lagi harga terbaiknya gitu sekarang ya. Mungkin nanti bisa ke PBB 1,1 ya, mungkin di 700-an gitu kan, atau enggak ke 900 berdasarkan rumus PR rasio. Jadi teman-teman, walaupun harga target di 1000, jangan sampai ke 1000. Udah sini saya 910 aja. Walaupun ada si kepala merah teman-teman ya. Kenapa saya tidak merekomendasikan ke arah sini? Karena di sini tidak terlihat ada si kepala merahnya teman-teman. Makanya saya langsungin ke 900 aja. Karena di sini tidak ada kepala merah, di sini juga tidak ada kepala merah. Jadi kalau yang standarnya 767 aja lah gitu, yang terdekatnya aja, target kedua aja gitu. Nanti kalau dia ke atas lagi berarti benar dia mau ke 1000 gitu kan. Nanti ketika ke bawah ya kita beli lagi gitu kan. Terus dari isian bagaimana? Kalau isiannya cenderung si bandar lokalnya kan masih jualan teman-teman, walaupun si foreign sih udah mulai masuk ya. Udah mulai masuk sedikit-sedikit nih. Dia lagi mungkin kayak akumulasi, cuman tidak terlalu signifikan ya. Nanti mungkin kalau foreign udah signifikan, mungkin ini emiten ini akan diangkat lagi di sideway agak panjang ya, antara 700 sama 600-an lah ya, 669. Smart money juga udah mulai masuk, udah mulai, karena ini lagi sideway, smart money banyak yang masuk ya. Untuk Ken seperti teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman yang lagi membutuhkan harga wajarnya ya. Terus juga ini emiten yang punya teman-teman kita juga gitu ya. Nanti kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan aja di kolom komentar ya. Mungkin segitu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dan ciao.